Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Alfia Amri dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya mengambil tema di atas dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Begitu pula pada teknologi pendidikan, yang pada hakikatnya merupakan suatu strategi yang digunakan untuk menganalisis, merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola usaha pemecahan masalah belajar yang dihadapi oleh setiap individu dengan memanfaatkan berbagai macam research. Pengembangan SDM merupakan pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh untuk mengubah tingkah laku kerja dengan menggunakan teknik dan strategi pembelajaran dengan mengidentifikasi spesifikasi masalah belajar, kebutuhan belajar, program belajar yang memungkinkan melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non-formal. Dan juga dilatar belakangi pada tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas menjelang diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata. Bidang pendidikan dan pembelajaran baik di lembaga pendidikan formal maupun organisasi industri menjadi fokus utama dan perhatian dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari latar belakang tersebut, kita dapat mengambil suatu rumusan masalah, yaitu apa sajakah peranan teknologi pendidikan dalam meningkatkan SDM. Program pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala tertuang dalam Nawacita, antara lain menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia, dan juga meningkatkan kualitas hidup Indonesia. Namun kenyataannya, para sumber daya manusia masih ada yang tersangkut korupsi, baik sumber daya manusia dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Untuk itu perlu diadakan pembinaan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan bagi sumber daya manusia sehingga betul-betul menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas tersebut perlu menggunakan pendidikan, dan dalam melaksanakan pendidikan perlu menggunakan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berperan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pada kemampuan fisik dan kesehatan, kemampuan intelektual maupun spiritual. Peranan teknologi pendidikan dapat bersifat jangka panjang, yakni mendidik para siswa atau peserta didik sebagai sumber daya manusia kelak kemudian hari, dan juga teknologi pendidikan digunakan dalam mendidik, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang menerapkan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berperan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Disarankan para sumber daya manusia selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya menggunakan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan juga sebagai bidang kajian yang mengatasi permasalahan pendidikan dan pembelajaran secara tidak langsung memiliki peran yang cukup penting untuk ikut serta dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas. Berdasarkan hasil kajian pustaka, diperoleh kesimpulan bahwa peran teknologi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 1. Memfasilitasi belajar melalui proses merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi sumber-sumber belajar.
2. Memecahkan permasalahan belajar dengan memadukan berbagai bidang keilmuan secara terintegrasi. 3. Memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak dengan memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling berkaitan di antaranya. 4. Menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. 5. Memberikan pilihan pemecahan permasalahan kinerja organisasi secara sistematis melalui teknologi kinerja dan desain instruksional. Dan 6. Menciptakan inovasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran serta menyebarkannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks yang terpadu untuk menganalisis dan memecahkan masalah belajar manusia. Teknologi pendidikan lebih dari perangkat keras. Ia terdiri dari desain dan lingkungan yang melibatkan belajar. Teknologi dapat juga terdiri dari segala teknik atau metode yang dapat dipercaya untuk melibatkan pelajaran. Strategi belajar kognitif dan keterampilan berpikir kritis. Belajar teknologi dapat di lingkungan manapun yang melibatkan siswa belajar secara aktif, konstruktif, autentik, dan kooperatif serta bertujuan. Manfaat, peran, dan fungsi teknologi pendidikan adalah sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan, informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar, sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara, sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar dengan teknologi. Pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, dari materi di atas, adapun saran dari saya yaitu, pemerintah seharusnya dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan juga, sebagai sumber daya manusia, kita harus selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja dalam menggunakan teknologi pendidikan, serta agar peranan teknologi pendidikan dalam peningkatan SDM tercapai, kita harus memulai dari diri kita masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.